Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampi Lovers. Jumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Silahkan. Islam Makhachev kembali berada di pusat perhatian dunia MMA setelah mencatatkan sejarah besar di UFC 322. Petarung asal Dagestan itu sukses mengangkat 2 sabuk juara sekaligus, sebuah pencapaian langka yang langsung mengubah peta kekuatan UFC, khususnya di divisi welter. Namun bagi Islam, kejayaan itu bukan akhir perjalanan. Sang juara baru kelas welter langsung menyatakan ambisinya untuk membangun warisan besar di divisi barunya. Targetnya jelas, pertarungan besar, uang besar, dan nama besar yang bisa memperkuat statusnya sebagai salah satu petarung terbaik sepanjang masa. Nama Kamaru Usman pun muncul ke permukaan. Mantan Raja Pound for Pound itu disebut langsung oleh Islam sebagai lawan potensial, dan ide tersebut mendapat restu dari analis UFC, Din Thomas. Menurut Thomas, pertarungan ini adalah solusi instan bagi UFC yang sedang menghadapi dilema besar di kelas welter. Meski begitu, banyak penggemar dan pengamat menilai duel ini timpang. Usman kini berusia 38 tahun, dianggap sudah melewati masa emasnya, dan baru saja kembali ke jalur kemenangan setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Dalam pandangan mereka, status itu belum cukup untuk langsung menantang sabuk. Namun, Din Thomas melihatnya dari sudut pandang bisnis dan sejarah. Ia menilai Usman adalah nama paling mudah dijual untuk Islam saat ini. Mantan juara itu punya reputasi panjang sebagai penguasa welter, dan Dana White sendiri pernah menyebutnya sebagai juara welter terhebat sepanjang masa. Thomas bahkan terang-terangan menyebut bahwa UFC kemungkinan besar berharap Islam menang dalam laga ini. Jika itu terjadi, kemenangan atas Usman akan terlihat luar biasa di resume Islam, sekaligus memberi waktu bagi para penantang muda untuk berkembang tanpa harus langsung dibantai oleh sang juara baru. Menurut kamu, ini strategi cerdas UFC atau sekadar memanfaatkan nama besar Usman demi uang besar? Lebih lanjut, Din Thomas menilai duel Islam kontra Usman akan menjadi banger yang menjual arena penuh. Meski Islam difavoritkan menang besar, pertarungan ini tetap punya nilai historis dan komersial yang sulit ditandingi oleh nama lain dalam waktu dekat. Di sisi lain, opsi lain juga terbuka. Ian Gary disebut-sebut sebagai alternatif menarik. Pertarungan ini bisa membangkitkan kembali memori klasik Rusia versus Irlandia yang dulu selalu memancing emosi dan atensi global. Namun kekuatan pengaruh di balik layar diyakini lebih condong ke arah Islam melawan Usman. Disinilah nama Belal Muhammad masuk dengan kritik keras. Mantan juara welter itu menolak mentah-mentah ide Usman mendapat title shot. Menurut Belal, penantang yang paling pantas justru Michael Morales, petarung Ekuador yang baru saja mencetak knockout besar atas Sean Brady di UFC 322. Belal secara terang-terangan menuding adanya peran manajer dalam mendorong duel Islam versus Usman. Ia menyebut Ali Abdelaziz yang menaungi keduanya sebagai sosok yang menanam benih ide tersebut. Menurutnya, kepentingan manajemen terlalu besar untuk diabaikan. Sebagai penutup, fakta bahwa UFC sempat mendorong Islam, Usman, dan Ian Gary untuk menjadi tajuk utama event Januari memperkuat dugaan adanya agenda besar di balik layar. Kini semua mata tertuju pada Dana White. Apakah ia akan memilih pertarungan uang besar atau memberi jalan bagi penantang muda yang sedang naik daun? Komentar kamu menentukan arah debat. Islam versus Usman, Islam versus Morales, atau Islam versus Gary, mana yang paling pantas terjadi selanjutnya? Mondial Brotherhood.